kepadamu Bapa, karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami boleh diselamatkan karena anugerah dan kasih sayang-Mu. Bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Engkau terus menolong kami. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami di sepanjang minggu ini, bahkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Bapa dalam surga, pada saat itu Tuhan kami mau berdoa, menyerahkan setiap anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati baik penata ibadah, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadikan berkat bagi kami, terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk lingkungan kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, lingkungan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti hanya ke tangan dan pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan untuk duduk kembali. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sama-sama menyanyikan pujian menyenangkan. Tuhan
kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian sukacita kita, Ku menang bersama Yesus menang. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga dalam kesiapan hambanya, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Bagaikan Bejana. Jemaat Tuhan, silakan berbangkit berdiri. Siap dibentuk demikian
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikanmu dalam hidup kami, dan kami boleh ada di sini beribadah menyembah Tuhan, memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengar sabdamu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 5 momen sebetulnya dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen, dan yang aneh dari 5 hari raya ini, ada yang tidak sama perayaannya. Jadi kalau Natal, Jumat Agung, Paskah, itu gereja pasti merayakan full gitu. Pokoknya dengan sangat bersemangat. Tapi kalau kenaikan, kadang-kadang ada gereja mungkin tidak merayakan, tidak ada ibadah gitu, kenaikan. Nah, bersyukur keturunan Roh Kudus itu 10 hari lagi. Itu selalu hari Minggu. Jadi walaupun tidak dirayakannya, kadang-kadang orang nggak tahu kalau hari itu keturunan Roh Kudus. Jadi minggu besok, belum minggu berikutnya itu Roh Kudus turun. Hari Pentakosta, hari ke-50. Kenaikan hari ke-40. Paskah hari ketiga. Jadi Jumat Agung itu hari pertama kalau hitungan keyakinan kita. Yesus mati di hari Jumat. Dari situ dihitung itu 5 kali. Jadi ini hari raya kenaikan Tuhan. Dan saya mau mengajak kita membaca dari kitab, bukan Kisah Para Rasul pasal 1. Biasanya hari kenaikan kan kita lihatnya di situ, Kisah Para Rasul 1 itu, ayat 6 sampai 11. Tapi saya ambil dari kitab Ibrani. Nah ini. Kalau kita sudah buka kitab Ibrani, Bapak Ibu siap. Ini satu ajaran yang kalau di teologi itu surat Ibrani itu paling berat. Jadi kalau di sekolah teologi itu orang sering pikir wahyu yang berat. Tidak, wahyu itu mudah. Ibrani yang sulit itu. Jadi kalau firman Tuhan dari kitab Ibrani itu bicara doktrin primer. Doktrin-doktrin utama. Kita baca Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-24. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Kita baca dulu bersama Ibrani pasal 9 ayat 24. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi
Kalau Bapak Ibu lihat kok nggak ada ya kata kenaikan. Ada. Ini ke sorga itu artinya Yesus naik. Pasti. Jadi justru di pasal 9 ini penulis Ibrani sedang menjelaskan tentang apa makna kenaikan Kristus. Judul khotbah hari ini, Kristus, korban sempurna yang dipersembahkan di surga. Kristus, korban sempurna yang dipersembahkan di surga. Ini unik. Karena semua tentang persembahan itu ada di Bait Allah, di Yerusalem. Domba atau lembu yang dipilih untuk dikorbankan di altar, di ruang Maha Kudus, itu dipersembahkan di Yerusalem setahun sekali oleh imam besar. Nah, ini beda. Ayat ini berkata Yesus naik ke surga dan mempersembahkan korban sempurna di surga langsung, bukan di dalam bait suci yang merupakan gedung buatan tangan manusia. Yesus mempersembahkan dirinya di surga. Persembahan yang sudah mati di Golgota, bangkit kembali dan naik ke surga, masuk ke hadirat Bapa untuk membawa dirinya sendiri. Beda dengan imam di Bait Allah. Ya, perhatikan ini. Ini dasar iman kita. Makanya kita tidak ada lagi korban. Karena Yesus sudah di surga mempersembahkan dirinya yang sudah disembelih, menjadi korban sempurna yang diterima oleh Bapa di surga. Tidak ada korban lain. Manusia berdosa tidak dapat ditebus oleh darah domba saja. Tidak. Harus korban yang sempurna, dan itu adalah Kristus. Itu makna kenaikan Tuhan. Dia harus naik. Walaupun ketika di Golgota, waktu mau mati, Yesus berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai. Misi di dunia sudah selesai. Judulnya sudah ya. Poinnya satu. Mengapa dia harus naik ke surga? Karena misinya sudah selesai. Ayat 24 tadi. Ini menarik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar tentang konsep iman kita yang sangat kuat. Kalau teks perjanjian lama, kita berbicara tentang nubuat Yesus akan datang di Bethlehem dari suku Yehuda. Dan dia akan mati di Golgota. Itu nubuat di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, kematiannya dinubuatkan, kebangkitannya dinubuatkan, kenaikannya juga dinubuatkan. Dan satu yang kita lagi tunggu apa? Kalau di dunia teologi namanya K4. Kedatangan Kristus yang kedua. Misinya di muka bumi ini selesai. Ketika dia mati, bangkit, naik ke surga. Dan di sana Tuhan membawa dirinya masuk
Tirai bait Allah yang sudah terbelah, artinya tidak berguna lagi. Korban binatang sudah tidak lagi dipakai karena ada korban sempurna yang tersembeli di Golgota. Itu makna dari kenaikan. Karena Kristus masuk sendiri ke dalam ruang Maha Kudus di surga dan mempersembahkan, ini loh saya yang sudah mati untuk menebus dosa. Itu satu-satunya korban yang sempurna yang tidak mungkin ditolak oleh Allah di surga. Jadi ini kita harus paham. Kita menjadi Kristen itu bukan karena kita dibaptis air. Bukan. Karena karya ini. Karya penebusan yang terjadi di Golgota dan Yesus bawa ke dalam ruang Maha Kudus di surga. Jadi tidak ada lagi korban di bait Allah. Korban di bait Allah itu kalau imam masuk ke ruang Maha Kudus dan hilang suaranya, Mas. Hilang suaranya. Gimana itu? Cek. Oh iya. Jadi cek. Jangan disentuh itu. Saya bisa teriak tapi nanti kasihan tetangga. Jangan disentuh Om Johnson. Sudah. Cek. Jadi poin 1 itu. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena rangkaian Alkitab itu harus dibaca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Makanya harus ada pendeta itu karena itu. Bapak itu kalau hanya datang satu kali hari Minggu sampai mati juga tidak akan selesai bacanya. Tidak akan. Umur kita berapa? Tapi orang yang menjadi hamba Tuhan harus bertahun-tahun belajar. Ini bukan hal yang mudah. Karena ini doktrin, ini ajaran. Ini yang membedakan kita dari keyakinan lain. Gak ada usaha kita untuk membuat kita selamat. Anugerah Tuhan, di mana anaknya yang tunggal disembelih, darahnya mengalir, menghapus dosa kita. Misi itu sudah selesai. Jadi ini penting. Yesus enak ya bolak-balik, turun dari sorga, naik lagi ke sorga. Kita nantikan lagi, mau datang lagi. Iya. Karena Alkitab itu seperti itu. Jangan baca satu ayat baru bilang, oh ini saya sudah tahu. Nggak bisa. Harus selesai. Itu kekuatan ajaran kita. Makanya jangan percaya di YouTube itu. Saat ini kita baru diracuni. Apa itu? Lomba cerdas cermat. Apa ya? Ngelihat ya teman-teman ya. Karena yang jawab pertama itu tidak pakai salah, dipotong. Ketika yang jawab pakai benar, jawabannya sama. Ini bangsa ini mau kerusakannya itu sudah luar biasa.
Untung bukan lomba cerdas cermat Alkitab. Walaupun di Papua sana saya datangi kalau itu. Kebenaran itu kebenaran. Manusia arogan. MPR ngelawan SMA. Kelas 11. Itu kelas berapa ya? 2 ya. Lawan MPR. Ini negara ini. Kacau balau. Kebenaran jungkir balik. Apalagi kalau kita bicara doktrin seperti ini dalamnya sulit. Hanya orang yang mau memberikan hidupnya, mendengar, belajar, bisa memahami. Itu kenapa Yesus harus naik ke surga. Makanya ketika orang menyentuh dia setelah dia bangkit, Yesus bilang apa? Jangan. Kenapa? Karena saya belum bertemu Bapa di surga. Karena dia harus mempersembahkan dirinya seperti korban penebusan dosa di bait Allah. Kelayakan korban itu harus diperagakan di hadirat Allah Bapa di surga. Itu syaratnya. Sudah selesai misi di dunia. Dia harus balik. Makanya di Yohanes 14 Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, di situ pun juga kamu berada. Tuntas karya penebusan itu. Ini Ibrani. Jadi kalau khotbah Ibrani terus penjelasannya jangan didengar. Ini rumit, tawang. Poin 1 itu. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena misi sudah selesai di dunia. Di surga masih ada. Harus masuk di dalam kemah suci abadi. Ibrani menulis bukan buatan tangan manusia. Sebagai imam besar yang bukan mempersembahkan binatang, tapi mempersembahkan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Makanya kalau kita bilang Tuhan Yesus juru selamat. Ini memang dia juru selamat. Dia yang mati di Golgota datang ke dalam surga mempersembahkan dirinya. Yang sudah dibantai, disembeli seperti darah anak domba di bait suci. Naik ke surga. Ini sesuatu yang sangat dalam, sangat tinggi. Jadi itu poin 1 ya, misinya sudah selesai. Poin 2, ayat 25-26 ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Yang kedua, kalau tadi misinya sudah selesai, yang kedua, masuk 1 kali saja. Yesus masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali saja.
Tidak perlu keluar seperti imam di bait Allah. Tahun depan masuk lagi, korban lagi. Satu kali saja. Makanya saya pakai judul itu, korban sempurna yang dipersembahkan di surga. Tidak perlu diulang. Jadi itulah dasar keyakinan kita. Hari kenaikan itu hari yang sangat penting. Karena puncak dari penebusan dilaksanakan di surga, bukan di dunia. Karena Allah Bapa itu bertakhta di kemah suci di surga yang abadi. Kristus sebagai imam besar masuk ke sana. Bapak Ibu, siapa kita? Kok Tuhan buat seperti itu? Aneh. Tidak penting kenaikan. Dari mana? Hanya orang yang belajar aja yang punya pikiran begitu. Kalau kita tahu semuanya penting. Kenaikan Kristus itu sangat penting. Karena disitulah momen ketika perhitungan penebusan dan keselamatan itu dinyatakan. Kalau di Golgota itu memang Kristus mati dan misi itu selesai di bumi. Tapi itu harus dibawa ke surga. Dan untuk melakukan itu, Yesus harus naik ke surga. Satu kali saja. Tidak berulang-ulang. Jadi aneh kalau ada orang Kristen tidak ngerti selamat atau tidak. Kita harus berusaha berbuat baik. Itu menghina Tuhan. Kristus melakukannya dengan tuntas. Satu kali saja. Perhatikan di sini. Jadi kita merayakan hari kenaikan. Sebetulnya hari yang sangat sakral. Mestinya orang Kristen tidak ada yang buat kegiatan lain. Harus beribadah. Bersyukur karena mengingat Kristus yang naik ke surga. Dan masuk ke dalam hadirat Bapanya yang suci dan abadi. Untuk membawa korban dirinya sendiri. Mahkota duri. Lambung yang tertusuk. Tangan yang berlubang batu. Ini yang terjadi. Ya Allah, Bapak kan tahu. Waktu di Getsemani, di Golgota tahu. Iya. Bukan itu masalahnya. Tapi Alkitab itu adalah satu paket yang utuh. Habis mandi itu ganti baju. Bukan habis mandi dari kamar mandi keluar. Sampai handuk nggak ada. Saya sudah mandi. Kan bukan itu. Saya sudah bersih. Iya betul. Tapi paketnya bukan itu. Tadi pagi saya lihat ini sudah semua kuas begini. Saya bilang kakak, untung kita dua laki-laki ya. Saya pikir kakak mendukung saya. Dia jawab apa? Untung saya kayak kamu. Loh, apa maksudnya ya? Karena dia giginya masih utuh mungkin ya. Yang berhak ngomong gitu saya. Bapak Ibu, ini sebuah ajaran yang kuat. Puji Tuhan hari ini kita ketemu. Kristus menyelesaikan bukan hanya di bumi, di surga. Tuntas.
kedua. Misi selesai, masuk satu kali. Baru yang ketiga. Ini M semua. Itu 25-26 ya. Ayat referensinya. Poin ketiga, menantikan kedatangannya yang kedua kali. 27-28. Perhatikan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ayat 27-28 ya. Poin ketiga. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ada satu agenda lagi yang menyusul setelah kenaikan. Dan itu dikatakan oleh dua malaikat di Bukit Zaitun waktu Yesus naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1. Ketika murid-murid sudah melihat ke atas, ada dua orang yang berjubah putih dan berkata, "Mengapa kamu melihat Yesus ini yang terangkat ke surga? Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga." Ada banyak sekali ayat dari Matius sampai Wahyu berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ibrani dengan jelas ini. 9:28. Saya dari dulu, apalagi kalau di Indonesia Timur itu, khusus di Manado itu, kalau Natal, Minggu Advent, keberapa itu? Berapa kali ya Minggu Advent itu? Papi yang hafal itu ya? Berapa ya? 4, 3, 6. Ya, banyak sekali. Pakai bahasa Latin lagi. Adventus. Saya itu geli. Tapi kalau kasih tahu orang bodoh nanti tersinggung. Susah. Advent itu bukan kedatangan Natal. Advent itu kedatangan yang kedua kali. Itu maksud kata Advent. Bahasa Yunaninya parousia. Wah, saya tidak bisa bahasa Yunani ya, Om Nelson. Jadi Advent itu maksudnya. Menanti kedatangan Kristus yang kedua. Ini, di Ibrani ini dipakai kata Advent. Adventus. Betapa banyaknya Kristen bodoh. Maaf, saya kasar. Supaya kita tidak ikut. Salah. Ini kan sudah peringat, sudah mau Natal. Sudah Minggu Advent ke-4. Ternyata Papi bilang 7. Dari November berarti ya, Pia? Iya. Ditulis lagi. Dalam menyambut Natal. Minggu Advent. Natal itu bukan Advent. Bukan. Advent itu kedatangan yang kedua. Dan perhatikan di sini. Dia datang bukan lagi sebagai bayi yang akan dikorbankan untuk menanggung dosa. Tidak. Perhatikan akhir ayat 28 ini. Satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi kita bersyukur. Saya itu berdoa supaya saya jangan mati sebelum Yesus datang. Karena kalau saya mati sebelumnya, saya sudah tahu di sorga. Pasti Dia sudah tebus saya. Bukan hanya di Golgota, tapi masuk ke bait suci sorgawi. Di hadirat Bapa di ruang Maha Kudus. Kita pasti diselamatkan. Tetapi kalau Dia datang kembali, dikatakan di sini memberi keselamatan kepada mereka yang sedang menantikan kedatangannya. Orang yang tidak mengenal Injil ketakutan kiamat. Ada dulu grup dari Jayapura tahun 70-an namanya Black Brothers. Salah satu anggotanya itu orang Siau. Namanya Hengki Mirontoning. Lagunya mereka apa? Bintang jatuh hari kiamat. Ya, ingat ya Pak. Pengadilannya. Itu orang lain nyanyi gitu karena belum ditebus. Kalau kita, Mami hafal ya? Tuh. Itu kalau bagi orang lain dia datang menghakimi, tapi bagi kita dia datang menyatakan anugerahnya. Begitu. Jadi kenaikan Tuhan itu adalah apa? Momen yang tadi saya bilang keberapa ya? Lahir, mati, bangkit, naik, keempat. Dia akan datang kembali. Kita sedang menunggu itu. Ini mestinya sekarang perayaan kenaikan. Khotbahnya begini. Tidak usah ngulang-ngulang lagi. Ya, itu betul, itu peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Orang Kristen itu sering, karena kita tinggal di bumi Indonesia yang tercinta ini. Iya kan? MPR-nya aja kayak gitu. Kalau saya malu, apalagi yang ngomong artikulasi. Artikulasi. Apa artikulasi? Tahu artikulasi itu? Arti kekuatan uang dan relasi. Itu artikulasi yang dimaksud ibu itu. Mempertontonkan kebodohan. Mudah-mudahan gereja tidak terjangkit ya penyakit ini. Mari kita belajar. Jadi ada satu orang menyanyi lagu Kus Plus itu. Tahu lagu yang lama tapi banyak dinyanyikan itu. Andaikan kau datang kembali. Ada satu orang nyanyi itu. Saya kan dengar dengan ini. Turun dari panggung dia bilang ke saya begini. Pak Pendeta, lagu tadi itu seperti lagu rohani, Pak. Lagu rohani. Loh. Kalau Tuhan Yesus datang, jawaban apa? Ini kus plus lagu rohani. Waduh, orang Kristen bodoh itu. Itu lagunya si Tony Kuswoyo.
Takut kalau pacarnya datang lagi, dia sudah punya pasangan. Jadi jawaban apa yang akan ku beri? Makanya jadi orang kayak saya sama Papi sama Palisten punya kekasih cuma satu. Ketawa. Ya, andaikan kau datang kembali. Salah. Terlalu jauh lagu itu disamakan. Kristus datang kedua kali. Itu pasti. Karena 4 hal yang pertama sudah lewat. Dia pasti datang. Betapa sukacitanya kita ketika Yesus datang kembali. Puji Tuhan, haleluya. Anugerahnya dinyatakan. Kita semua diselamatkan. Mengapa? Karena penebusan perkara dosa sudah tuntas, selesai. Bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Allah sudah menerima korban sempurna. Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga. Kita tinggal menunggu waktunya. Dia datang kembali. Ya. Yesus bilang, saya berharap masih ada iman ketika aku datang kembali ke dunia. Biarlah kita yang kecil ini tidak terpengaruh oleh NPR dan lain-lain. Sedih saya lihat itu udah, kok bisa itu udah salah dibenarkan, benar disalahkan. Enak menerima hadiah juara 1. Menjawab sama dengan yang salah. Tapi dia benar. Nah, ini gimana maksudnya? Agama kan sama semua. Nah, itu sama dengan NPR itu. Yurinya sama. Kalau Kristus tidak, ada paket utuh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan puji Tuhan, kita adalah umat tebusannya. Umat pilihan Allah. Yang ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, menguatkan kami. Kuatkan kami semua, Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi yang memberitakan kebenaran dan kabar sukacita untuk semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena Bapak Pendeta sudah
kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melindungi kami, memelihara kami di dalam pertiduran kami semua. Tuhan bangunkan kami semua dengan tubuh yang diberkati. Dan saat ini Tuhan sempatkan kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk datang memuji membesarkan nama. Kami berdatang untuk memperingati dan menghayati kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena saat ini juga hamba-Mu Bapak Pendeta sudah kembali menguatkan kepercayaan kami tentang misi pelayanan Tuhan Yesus sampai saat kenaikan ke surga. Dan kami saat ini Tuhan menantikan kedatangannya untuk mereka. Itulah kekuatan yang sudah disampaikan oleh pembawa kami kepada Tuhan, kiranya memberkati hamba-Mu ini, memberkati istri, memberkati anak-anak-Mu, agar tugas pelayanan ke depan itu boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan hamba-Mu ini dari segala cobaan dan tantangan yang sering merongrong kehidupan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang sedang melayani di lembaga GPK, baik yang melayani di Sinode Papua, melayani di Manado, melayani di Jakarta, melayani di Ciledug, dan melayani di Siau. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu di dalam tugas pelayanan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing, dan menjauhkan mereka semua dari segala cobaan dan tantangan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk anggota jemaat yang tidak sempat bersama-sama dengan kami di dalam kami memuji membesarkan nama. Mungkin mereka berada dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan mau datangi mereka semua. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini di dalam mereka menghadapi studi mereka, bahkan menghadapi upaya untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya selalu memberkati kami semua. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah yang bertugas di pusat maupun di seluruh pelosok tanah air. Biar kiranya Tuhan, kedamaian dari Tuhan selalu menjadi bagian dari negara kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat yang mempersembahkan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh digunakan untuk penata layanan di jemaat kami semua. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di Tuhan kami.
Beri kami keyakinan bahwa hidup kami memiliki harapan ke depannya. Berkati kami semua Tuhan. Aku terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Sembah dan soalnya ada yang berulang tahun hari ini. Saya memang sengaja tidak masukkan di doa, nanti doanya kita. Ya, jadi nanti kita akan berdoa untuk ulang tahun nanti ya, kalau mejanya sudah siap. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan ke surga. Iya, ini